Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Sangka. Pada hari ini saya akan membawa materi yaitu foto-foto penting dalam proses penuangan pengecoran logam. Yaitu pertama, tambahan penyusutan. Tambahan ukuran bahan diberikan pada saat pembuatan cetakan yang direncanakan sejak pembuatan model atau pretend. Walaupun sangat tidak akurat, penambahan ukuran ini dapat dianalisis dari bentuk dimensi produk tersebut melalui bentuk model yang kita buat dapat ditentukan besarnya kelebihan ukuran yang harus dilebihkan, di mana penyusutan pada bahan yang tipis akan berbeda dengan penyusutan bahan yang tebal. Berikut tabel tambahan ukuran penyusutan. Tabel pertama itu 1. Besi cor, baja cor yang tipis, tambahan penyusutannya yaitu 8/1000. 2. Besi cor, baja cor yang tipis dengan penyusutan besar, yaitu tambahan penyusutannya yaitu 9/1000 sampai 10/1000. 3. Aluminium, tambahan penyusutannya yaitu 10/1000. Kemudian 4. Paduan aluminium bros baja cor dengan ketebalan 5-7 mm, yaitu 12/1000. Kemudian 5. Kuningan tegangan tinggi baja cor, yaitu 14/1000. 6. Baja cor tebal lebih tebal dari 10 mm, yaitu 16/1000. Kemudian 7. Coran baja yang besar, yaitu 20/1000. 8. Coran baja yang tebal dengan tambahan penyusutan yaitu 25/1000. Adapun kedua, tambahan penyusutan mesin atau machining. Machining merupakan bagian dari konstruksi rakitan sehingga masing-masing komponen akan terpasang secara baik. Misal silinder blok dengan silinder head pada engine dan lain-lain. Untuk itu maka benda tuangan tersebut harus diberikan ketebalan ukuran sehingga setelah pemesinan ukuran akhir sesuai dengan yang dihindaki. Tabel berikut merupakan acuan yang memberikan ukuran tambahan pada cetakan sesuai dengan ukuran benda yang dikerjakan. Ukuran coran sampai sebelum dan sesudah yaitu 100. Ukuran tambahannya dalam hitungan milimeter, yaitu cupnya 2, raknya 5. Kemudian dari 100 sampai 300 itu 3-4 cupnya. Kemudian raknya itu 5-6. Kemudian lanjut ke 600 sampai 800, cupnya itu 5-6. Kemudian raknya itu 6-7. Kemudian 800 sampai 1100, cupnya itu 6/7 dan raknya itu 7-8. Kemudian 1100 sampai 1500 itu cupnya 7-8, kemudian raknya itu 8-9. Kemudian 1500 sampai 3000, cupnya itu 8-12 dan raknya itu 9-14. 3. Pelengkungan atau bending average. Distorsi bahan dalam pekerjaan panas tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu upaya untuk meminimalisirkannya harus selalu dilakukan, dan ini merupakan keterampilan yang berkembang sesuai dengan dengan pengalaman sehingga dapat memperkirakan kemungkinan arah perlengkungan itu terjadi. Pada beberapa bentuk coran dapat dilakukan, namun pemuatan ini tidak mungkin dilakukan untuk benda yang dengan bentuk dan
kebutuhan tertentu. Tertera pada di gambar. Salah satu contoh tambahan pelengkap bending. Kemudian 4, sistem saluran. Yaitu sistem saluran adalah rangkaian saluran logam cair untuk memasuki cetakan atau pasir dan logam dan lain-lain, guna mengisi seluruh rongga cetak yang kemudian diikuti oleh pembekuan untuk menghasilkan bentuk benda cor. Kemudian jenis-jenis saluran. Pertama, saluran masuk adalah sebuah cekung atau corong dicetakan yang menerima langsung logam cair. Kemudian saluran turun ke tempat penuangan logam cair yang akan meneruskan logam cair ke dalam saluran masuk. Ketiga, saluran penghasil adalah pembawa logam cair dari saluran turun dan mendistribusikan logam cair ke cora melalui saluran masuk. Adapun gambar salah satu benda saluran sistem cair. 3. Standarisasi ukuran saluran. Ada 2, yaitu aliran logam cair terhambat karena kekerasan permukaan cetakan, banyak belokan sistem saluran dan tajamnya belokan tersebut. Semakin kasar permukaan cetakan, semakin tajam dan banyak belokan dan semakin menghambat kemampuan alir. Hambatan tersebut digunakan faktor hambatan alir. Aliran pembagi atau terak harus mempunyai penampang yang paling besar sehingga kecepatan air cairan menurun saat cairan memasuki saluran pembagi. Pada saat kecepatan alir turun, terak yang mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari cairan yang mempunyai kesempatan untuk memisahkan diri dan naik ke permukaan cair. Oleh karena sebab itu, cairan pembagi juga berfungsi sebagai saluran terak. 6. Chill iron. Chill iron merupakan unsur penting dalam proses pembentukan benda kerja dengan pengecoran, bahwa keragaman komposisi yang terkandung dalam bahan tuangan termasuk dalam senyawa besi Fe. Itu sendiri misalnya sulfur, fosfor, silikon dan lain-lain memiliki sifat reaksi yang berbeda-beda yang menerima perubahan temperatur serta bentuk produk yang tidak seragam. Perbedaan ketebalan pada tuangan itu sendiri akan berbeda dalam penyerapan panasnya. Perbedaan ketebalan benda tuangan itu sendiri akan berbeda dengan penyerapan panasnya. Oleh karena itu, pemakaian chill ini menjadi sebuah metode yang penting untuk dilakukan. Tujuannya antara lain mengendalikan unsur logam tuangan, mempercepat laju dingin, mengurangi penyusutan, memperbaiki kualitas hasil pengecoran. Dilihat dari posisi penempatannya, chill ini dibedakan menjadi chill dalam dan chill luar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.